Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam malam pujian dan doa. Saudara, mengawali malam pujian dan doa untuk kali ini kita akan membahas firman Tuhan. Sebagian dari firman Tuhan yang akan kita bahas malam ini berasal dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 sampai dengan 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Saya persilakan saudara-saudara untuk mempersiapkan Alkitab, membuka 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23, dan akan kita bahas sampai dengan 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Judulnya adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Hal ini berkenaan dengan kita baru saja merayakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang harus kita isi dengan tanggung jawab. Dan perintah Tuhan yang berkenaan dengan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berkenaan dengan perintah Yesus yang telah memerdekakan kita dari segala kungkungan aturan-aturan dan perintah Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa, akan tetapi selanjutnya harus kita isi dengan tanggung jawab. Marilah setelah mempersiapkan Alkitab kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk berkumpul di sini. Engkau telah mengumpulkan para pendoa-pendoa-Mu. Walaupun kami tidak berkumpul secara fisik, akan tetapi kami berkumpul secara virtual, dan di dalam kebersamaan ini kami berpegang kepada perintah-Mu, kami berpegang kepada janji-Mu yang telah mengatakan bahwa apabila 2-3 orang berdoa demi nama-Mu dan untuk nama-Mu, maka Engkau sendiri akan hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya dan sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kami mohon bimbingan-Mu agar di dalam perenungan firman-Mu ini kami mendapatkan petunjuk bagi kehidupan kami, dan kami dapat menjalankan perintah-Mu sehingga kehidupan kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas terlebih dahulu jemaat di Korintus. Karena kita dalam membahas suatu ayat-ayat di Alkitab, kita harus mengetahui dulu konteksnya. Jemaat di Korintus terjadi dari 2 kelompok, yaitu kelompok bangsa Yahudi dan kelompok bukan Yahudi. Pengikut Paulus kebanyakan adalah orang Yahudi yang mereka telah mengikut Kristus, dan Paulus ingin memberitakan kabar gembira ini bukan hanya kepada orang Yahudi, akan tetapi kepada orang non-Yahudi. Disinilah terjadi ketegangan. Kenapa terjadi ketegangan? Karena
Bagi orang Yahudi banyak sekali larangan. Orang Yahudi dilarang makan daging persembahan berhala. Orang Yahudi dilarang makan ikan yang tidak bersisik jelas. Sampai sekarang pun misalnya, kalau kita menyuguhkan lele kepada orang Yahudi atau belut kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi tidak makan itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah binatang yang haram. Lalu bagaimana Paulus mendamaikan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi ini? Terlebih dahulu kita akan membahas apakah perintah-perintah yang dilaksanakan oleh orang Yahudi ini betul-betul berasal dari Tuhan. Kita akan bahas bersama-sama. Saudara, sebetulnya kata Yesus itu hanya ada dua hukum utama yang diturunkan oleh Tuhan, yang merupakan hukum terutama dan pertama di dalam Taurat, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Keduanya tercantum dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Hanya ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hanya ada dua, saudara. Lalu ada 10 perintah Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. 10 ini pun sebetulnya berasal dari yang dua ini. Akan tetapi di dalam kitab Taurat ada 613 perintah, 613 mitzvot. Kalau satu persatu disebut mitzvah, kalau jamak disebut mitzvot. Mitzvot itu terdiri dari 248 perintah positif, karena manusia mempunyai 248 ruas tulang katanya. Lalu tiap hari ada larangan, karena 1 tahun ada 365 hari. Larangan tersebut ada yang disebut perintah yang sudah jelas. 10 perintah Allah itu adalah mispatim, itu sudah jelas. Lalu ada juga yang karena kebiasaan. Perintah yang disebut dengan edot atau larangan yang disebut dengan edot itu adalah karena kebiasaan. Seperti misalnya di hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, bahkan menyembuhkan orang pun tidak boleh, gitu ya. Ada lagi masih cukim. Cukim itu perintah yang tidak ada alasannya. Jadi pokoknya ya begitu. Tidak boleh makan babi. Apa alasannya? Tidak boleh pokoknya. Tidak boleh makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Apa alasannya? Ya pokoknya nggak boleh. Itu yang terjadi, saudara. Maka Paulus menuliskan surat seperti ini. Mari kita bahas bersama-sama. Saudara, kita harus tahu juga bahwa orang-orang Israel betul-betul menjalankan 613 perintah ini dengan saksama. Sebagai contohnya, misalnya kita tahu bahwa ada, kalau orang dewasa
orang anak-anak lalu kemudian dianggap dewasa, itu dia menjalani bar mitzvah. Berarti dia sudah menjadi dewasa, sudah hafal 613 perintah di dalam Taurat. Dan itu merupakan hari besar bagi seorang anak. Biasanya umurnya 14-15 tahun gitu. Lalu kemudian cara berpakaian orangnya juga diatur dan sebagainya. Dan kita lihat di sini bagaimana perintah-perintah ini, mitzvot ini betul-betul mengurung orang Israel. Lalu bagaimana? Apa yang sebetulnya dikatakan oleh Paulus? Bagaimana Paulus menjawab hal ini? Kita baca ayatnya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 23, ada 2 kali dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. 2 kali dikatakan begitu. Akan tetapi ada syaratnya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi syarat yang pertama adalah boleh, tapi berguna. Syarat yang kedua, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi berguna dan membangun. Dalam 10:24 kita lihat, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Tidak boleh egois dan tidak boleh menjadi batu sandungan. 10 ayat 25 dikatakan demikian, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi pokoknya boleh makan apa saja. Karena apa? Paulus mengatakan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Babi adalah ciptaan Tuhan. Lele adalah ciptaan Tuhan. Belut adalah ciptaan Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan dan itu boleh dimakan. Selanjutnya, ini adab kalau diundang makan. Kalau kita diundang makan oleh orang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, apa yang dihidangkan makan saja tanpa mengadakan pemeriksaan. Jadi jangan nanya, ini barang ini halal apa haram. Makan saja. Akan tetapi, kalau kita sedang makan atau kita mendapatkan daging misalnya, lalu ada orang datang, jangan dimakan. Itu adalah persembahan, sudah dipersembahkan kepada berhala. Maka kita tidak boleh makan. Bukan karena tidak boleh, bukan karena ini menjadi haram bagi kita, akan tetapi karena kita memperhatikan keberatan orang lain. Jadi dalam hal ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita juga mengenal kebiasaan-kebiasaan seperti itu, saudara. Seperti misalnya membawa bunga ke tempat kuburan orang yang meninggal. Beberapa suku mengatakan bahwa membawa bunga untuk kuburan orang yang meninggal itu menunjukkan pada waktu kita ziarah, menunjukkan ketulusan hati kita bahwa kita ingin memperhatikan orang yang telah mendahului kita. Kita ingin memperingati kebaikannya, maka kita membawa bunga untuk kita berikan di atas makamnya. Itu tidak berarti apa-apa. Bukan berarti kita
memberikan makan kepada arwah, bukan berarti pula bahwa kita memberikan makan kepada roh halus. Saya pun apabila saya bersama dengan orang yang mempunyai kepercayaan demikian, saya akan bersama-sama dengan membawa bunga dan saya taburkan. Akan tetapi ada mungkin saudara-saudara yang menganggap bahwa membawa bunga ke tempat orang yang telah meninggal atau ke kuburan itu merupakan salah satu hal yang menentang perintah agama, perintah Kristen. Karena biasanya bunga digunakan untuk sajen, untuk sajian kepada makhluk halus. Padahal kita membawa bunga hanya untuk apresiasi kepada orang yang sudah meninggal ini. Kita taburkan hanya untuk memperingati dia dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi untuk orang tertentu ini menjadi hambatan. Kita harus berhati-hati dalam menyikapi ini. Jangan kita menjadi batu sandungan. Ayat selanjutnya mengatakan, mengapa kita harus memperhatikan keberatan-keberatan orang lain? Mengapa kita harus mengikuti orang lain? Bukan mengikuti orang lain. Akan tetapi kita memperhatikan orang lain. Dan ada kata-kata di situ, ada hal yang harus kita perhatikan kembali, yaitu pada 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun juga yang kita lakukan, itu harus untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, ada 4 pokok. Yang pertama adalah berguna. Yang kedua adalah membangun. Yang ketiga adalah tidak menjadi batu sandungan atau kita harus memperhatikan orang lain. Dan yang keempat adalah untuk kemuliaan Allah. Bila kita melaksanakan 4 prinsip ini, maka kita sudah memperhatikan kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Bagaimana kita dapat menyelamatkan orang lain? Kalau kita berbuat semau kita sendiri. Bagaimana kita dapat memberikan contoh kalau kita menjadi batu sandungan? Maka Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau kita ikut Paulus, berarti kita ikut Kristus. Saudara, ringkasnya ada 4 prinsip. Kita sebut lagi. Dasarnya adalah bahwa semua itu boleh. Tapi kita harus menguji apakah itu berguna, apakah itu membangun, apakah itu tidak merugikan orang lain atau menjadi batu sandungan, dan apakah itu memuliakan Allah. Apabila kita semua sudah melaksanakan itu, maka kita menjadi pengikut Kristus. Saudara, ini dapat kita gunakan sebagai prinsip kehidupan sehari-hari. Bolehkah kita menggunakan media sosial misalnya? Bolehkah kita menggunakan WhatsApp misalnya? Semua boleh. Cuma apakah itu berguna? Misalnya sharing gambar-gambar yang serem-serem mengenai kecelakaan misalnya.
sharing berita yang buruk-buruk mengenai COVID misalnya, yang serem-serem. Pertama-tama harus kita uji berita itu hoax atau bukan. Sebab kadang-kadang banyak berita yang dilebih-lebihkan. Banyak berita yang disangat-sangatkan. Dan banyak berita hoax juga. Lalu kemudian kita uji lagi, apakah itu berguna? Berguna nggak? Apakah itu meningkatkan semangat kita? Atau itu hanya menyebabkan orang ketakutan sehingga imunitas tubuhnya menjadi lebih lemah? Apakah itu membangun? Apakah bukan hanya sekedar gosip saja? Apakah itu tidak merugikan orang lain? Dan yang terakhir, apakah itu memuliakan Allah? Saya ambil saja suatu contoh. Berita banyak bertebaran di mana-mana. Dikatakan bahwa di Amerika terdapat undang-undang yang telah disahkan, dan undang-undang itu disebut Obamacare. Obamacare ini memperbolehkan orang diberi tanda, diberi chips. Dan chips ini merupakan pertanda dari 666. 666 adalah angka setan di dalam kitab Wahyu. Lalu dikatakan pula, akhir dunia sudah dekat. Jangan mau diberikan chips. Jangan mau divaksinasi oleh corona. Jangan mau nanti menerima vaksin untuk corona. Karena kalau kita menerima vaksin, maka kita akan ditandai menjadi pengikut setan. Dan kita tidak akan diangkat oleh Yesus ke surga pada waktu Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Di situ disebutkan, sebarkan, maka Anda menyelamatkan rekan-rekan Anda, menyelamatkan orang-orang yang Anda kasihi dari pengaruh setan. Anda menyelamatkan jiwa, katanya. Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan ini merupakan bagian kita untuk menyelamatkan jiwa. Padahal, saudara, kalau kita lihat, kita ketik Corona 666 di dalam Google, maka ketahuan bahwa berita ini adalah berita bohong. Di samping berita bohong, berita ini juga menjadi bencana. Mengapa jadi bencana? Karena orang percaya jadi takut untuk divaksin. Kalau tidak divaksin, dia sudah ketularan corona, lalu menjadi sumber penyakit pula untuk corona. Betapa berbahayanya, saudara. Dan ini sangat-sangat merugikan. Oleh karena itu, saudaraku, ujilah apakah itu berguna, apakah itu membangun, apakah itu tidak merugikan orang lain, dan apakah itu memuliakan Allah. Bahkan di dalam sharing firman pun, Anda jangan langsung sharing. Baca dulu. Camkan dulu di dalam hatimu. Perbaiki dulu dirimu. Baru sebarkan. Sehingga orang berkata bahwa orang ini benar-benar orang benar. Benar-benar orang yang baik. Kenapa? Dia mempraktekkan semuanya. Dan tidak hanya membagi hal yang tidak dia praktekkan, akan tetapi dia mempraktekkan lebih dahulu di dalam kehidupannya. Kehidupannya menjadi lebih baik lagi, dan dia benar-benar memuliakan Allah. Saudaraku,
Ini adalah 4 prinsip yang diajarkan oleh Paulus, sehingga kemerdekaan kita benar-benar bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah belajar 4 hal ya Tuhan, bahwa segala sesuatu Engkau perbolehkan, akan tetapi tanggung jawab kami letakkan kepada apakah hal itu berguna, apakah hal itu membangun, apakah hal itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan apakah hal itu memuliakan nama-Mu. Tuhan, bantu kami di dalam mengajarkan kebenaran ini dan mempraktekkan kebenaran ini di dalam hari-hari kami, sehingga nama-Mu lebih dan lebih lagi dipermuliakan. Hanya kepadamu, di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita telah berdoa dan kita telah memuji Tuhan. Dan marilah kita undur dari malam pujian dan doa ini, akan tetapi kita tetap berada di dalam hadirat Allah. Dan untuk mengakhiri malam pujian dan doa ini, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.